Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita semua selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi PPKN bab 3 bagian B kelas 9. B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan, lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD tersebut dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri maupun kepada badan, lembaga negara. What's up everyone? Rubio One dengan Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, dinyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum, dan dalam Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai UUD tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Nomor 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nomor 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nomor 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nomor 4, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 5, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nomor 6, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Budiarjo, 2003, mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law, sebagai berikut. Nomor 1, perlindungan konstitusional. Nomor 2, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nomor 3, pemilihan umum yang bebas. Nomor 4, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nomor 5, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi. Nomor 6, pendidikan kewarganegaraan. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan, demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Nomor 1, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nomor 2, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Nomor 3, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Nomor 4, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Nomor 5, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar dalam masyarakat. Sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.
Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut. Nomor 1. Pengisian keanggotaan MPR. Karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3. Pengisian keanggotaan DPD. Pasal 22C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 5. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Pasal 6A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 5. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah UU nomor 23 tahun 2014. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. Asas pemilu nomor 1, langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Nomor 2, asas umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nomor 3, asas pemilu bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Nomor 4, asas pemilu rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Nomor 5, asas pemilu jujur. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir nomor 6, asas pemilu adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.